gagal bayar pay letter, rumah kamu bisa disita loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita semangat lagi, kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang geger galbay pay letter bisa sampai menyita rumah. Seperti apa itu informasinya dan benarkah hal seperti ini sudah mulai dijalankan? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya menginformasikan yang baru-baru saja terjadi, yang viral di mana-mana. Ada 2 orang debt collector yang sudah dinyatakan meninggal dunia akibat dari keroyokan dari orang tidak dikenal, dan akhirnya terjadi pembakaran besar-besaran oleh sekelompok debt collector karena 2 temannya ini meninggal. Nah, berikut informasi yang lagi viral teman-teman ya, buntut bentrokan warga di Kalibata. Ada 2 orang debt collector yang menjadi korban aksi dari pengeroyokan. Informasinya debt collector ini sedang menagih orang yang sedang makan di warung usaha tersebut. Atas kejadian ini akhirnya terjadilah bentrok malam itu juga, sehingga menjadi keributan besar, dan informasi lengkapnya mungkin kalian bisa lihat di TikTok ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemerhatian khusus ya buat polisi. Kita bisa lihat ya, keberingasan dari debt collector inilah yang membuat orang berpikir untuk jelek, berpikir untuk melakukan apapun, yang penting kita menyelamatkan harta benda kita. Karena kalau kita lihat kan ya, debt collector dari motor ini kadang-kadang orang yang sudah lunas pun masih ditagih. Kadang-kadang orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan cicilan pun masih ditagih. Seolah-olah mereka, yang penting aku nagih kalian, mau kalian sudah bayar atau enggak, yang penting aku dapat duit, yang penting aku dapat kejar target. Nah, inilah yang terjadi juga di pinjol-pinjol. Kebanyakan kalau pinjol itu kan bermain data ya. Nah, kebanyakan saat ini yang terjadi, debt collector ini banyak menagih orang yang salah. Bahkan mereka mulai mengancam orang yang tidak tahu mengenal pinjol tersebut, masukkannya ke dalam slip OJK, langsung aja menagih babi bu, ujung-ujungnya terjerat hutang, akhirnya harus bayar lagi. Itu ya buat teman-teman semuanya, ini menjelang akhir tahun, tolong kalau ada debt collector yang datang ke tempat kalian, jangan lupa siapkan HP. Kalau dia marah ini itu karena direkam, sampaikan aja pada dia, saya tidak akan merekam dan menyebarkan Bapak kalau Bapak menagih dengan baik dan sesuai dengan aturan OJK. Itu saja teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada yang bertanya mengenai wan prestasi, karena kebetulan teman saya ini lagi ngecek-ngecek persidangan ya. Mbak, dia mau nanya, Mbak, sebenarnya wan prestasi itu bisa disidangkan atau enggak sih? Dan kasus wan prestasi seperti apa yang bisa disidangkan? Nah, sebenarnya saya bukan orang ahli hukum, karena saya ini berpengalaman lebih kepada keuangan, finance teman-teman ya. Jadi kalau hukum mungkin akan saya bertanya kepada mereka yang lebih paham lagi, dan kalau ada penjelasan yang saya salah, mohon untuk dikoreksi ya. Jadi yang setahu saya, untuk wan prestasi itu sifatnya adalah perdata ya. Perdata apakah bisa disidangkan? Bisa disidangkan teman-teman, jika di dalamnya itu terdapat adanya unsur penipuan. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Hukum Online mengatakan bahwa kapan wan prestasi tetap perdata, yaitu murni ingkar janji, jika tidak ada niat jahat sejak awal, hanya gagal memenuhi kewajiban, bisa tidak bisa bayar utang, maka penyelesaiannya adalah gugatan perdata, ganti rugi atau pembatalan kontrak. Dasar hukumnya itu adalah putusan MA nomor 325K tahun 85. Tetapi kapan wan prestasi itu bisa jadi pidana? Jika dari awal peminjaman itu sudah ada unsur penipuan, yang mana dia memang sengaja langsung melarikan diri, kemudian dia tidak ada konfirmasi, kemudian dia menggunakan identitas palsu, bukan punya dirinya. Nah, dasar hukumnya itu adalah pasal 378 KUHP, yang mana wan prestasi ini menjadi pidana karena kasus penipuan. Sementara bagi kita yang gagal bayar, bukan karena sengaja, bukan karena memang menginginkan tidak membayar, tapi karena keadaan kita tahu jatuh tempo tapi tidak sanggup membayar karena tidak ada uang, maka itu jatuhnya murni tetap menjadi wan prestasi perdata. Nah, itu yang saya ketahui teman-teman ya, adanya unsur penipuan, adanya hitam di atas
atas putih di dalam perjanjian yang udah mereka sepakati. Apabila salah satu pihak tidak ada yang bisa menjalankan dari poin-poin yang sudah mereka sepakati, maka salah satu pihak bisa membawa hal ini kepada persidangan. Ada baiknya kita baca baik-baik kata-kata di dalamnya. Kadang-kadang untuk kata-kata persidangan ataupun hukum itu letaknya di paling bawah sebelum kita menandatangani elektronik semua perjanjian yang mau kita ajukan. Nah, inilah jatuhnya Wan Prestasi masuk ke dalam persidangan karena tidak mengikuti poin-poin yang sudah disepakati bersama. Masih mengenai hukum, jadi ada seorang teman saya yang share video di TikTok yang dia dapatkan dari seorang ahli hukum yang mana dia bertanya, "Mbak, ternyata kalau kita galbay di pay letter itu bisa menyita rumah kita loh Mbak. Ini benar atau tidak?" Jadi videonya itu yang seperti ini. Gagal bayar pay letter, rumah kamu bisa disita loh. Loh, kok bisa? Kan gak dijaminkan. Betul, memang tidak dijaminkan. Tapi kreditur bisa loh menggugat debitur dengan meletakkan sita jaminan atas harta benda debitur. Hati-hati, niat check out belanjaan malah check out dari rumah. Nah, tapi kita bacakan dulu lah pay letter resmi yang beredar di tahun 2025 ini, yang informasinya kalau kita galbay di sini apakah benar-benar bisa menyita rumah kita. Nah, kita bacakan dulu ya. Itu ada Kredivo pay letter, kemudian S pay letter, Aku Laku, Indodana pay letter, HCI pay letter atau Home Credit, Go pay letter, OVO pay letter, Traveloka pay letter, Genius pay letter, dan terakhir itu adalah Julo pay letter. Ini adalah beberapa pay letter terbaik, pay letter kuat yang memiliki dana cukup besar sehingga kalau kita galbay ini akan menjadi bumerang buat kita dan bisa menyita rumah kita. Apakah ini benar? Tapi saya coba untuk bertanya kepada teman-teman saya yang memang ahli hukum. Nah, diinformasikan di sini Asisten Manajer Hukum dan Kepatuhan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Fikri Musyrid Salim menerangkan hal dalam ketentuan sita aset saat debitur pay letter Wan Prestasi sama halnya dengan transaksi pinjaman online. Dia menyampaikan utang yang tidak ada jaminan atas utang, maka penyelenggara termasuk pay letter tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan atau melakukan eksekusi terhadap barang milik debitur, sehingga penyedia pay letter selaku kreditor tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Tetapi Wan Prestasi pay letter bisa menjadi pidana apabila dalamnya terdapat penipuan dan pemalsuan data. Jika pengguna mengajukan pay letter menggunakan data palsu, identitas curian atau melakukan tindakan penipuan lainnya mendapatkan fasilitas kredit, tindakan ini dapat dijerat pasal penipuan. Kemudian penggelapan, yang mana jika ada unsur penggelapan barang yang dapat melalui fasilitas pay letter, misalnya barang ini dihilangkan ataupun dijual kepada orang lain, maka dianggap sebagai penggelapan. Kemudian ancaman dan pemerasan, cara penagihan oleh debt collector yang menggunakan kekerasan fisik, ancaman pemerasan dapat menjadi tindak pidana. Nah, pidana di sini dimasukkan untuk debt kolektornya. Kemudian lagi fitnah dan pencemaran nama baik. Jika salah satu pihak atau pengguna atau penyedia jasa menyebarkan informasi palsu yang merugikan pihak lain, hal tersebut bisa masuk ranah pidana pencemaran nama baik. Seringkali terkait UU ITE jika dilakukan secara daring. Ini misalnya khusus untuk debt kolektor yang selalu mengintimidasi ataupun mencemarkan nama kita ataupun keluar kondar terorannya. Nah, ini bisa dimasukkan dalam pidana. Nah, kesimpulannya Wan Prestasi gagal bayar terhadap pay letter murni masalah perdata. Anda tidak bisa dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang pay letter. Unsur pidananya hanya terjadi jika ada tindakan kejahatan yang menyertai perjanjian tersebut, misalnya adanya pemalsuan, penggelapan, dan ancaman. Nah, itu saja teman-teman ya. Jadi kalau dalam kategori bahwa nantinya pay letter bisa menyita barang kalian, sejauh ini itu belum ada, dan di dalam perjanjian pay letter pun tidak ada untuk penyitaan barang. Contohnya saja kasus seperti gestun, gesek tunai. Gesek tunai itu ada beberapa pinjol yang memang melegalkan, tetapi ada yang mengilegalkannya. Jadi kalau sudah jatuhnya ilegal, kasusnya sama seperti tadi, bisa masuk dalam pidana karena masuk dalam kategori penipuan. Jadi teman-teman ya, itu yang saya ketahui ya. Jadi sejauh ini kalau kalian mainnya masih bagus, ibaratnya kalian memang menggunakan pay letter untuk beli ini, untuk beli itu, terus terpaksa kalian galbaikan karena kalian di PHK, karena memang ternyata terlalu banyak harus kalian bayarkan akibat jual batu tutup lubang, terus lagi kalian kena penipuan, terus lagi kalian ibu rumah tangga yang ternyata ketimpa musibah, ataupun ketika suami kalian itu kena di PHK dan segala macam, yang itu adalah rentetan dari kasus-kasus yang
bisa dikatakan konsumtif ya, bukan kasus pidana, bukan masuk dalam penipuan. Nah, yang seperti itu masih dianggap wajar dan itu masih masuk dalam kasus perdata. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau yang kasus seperti ini masih aman. Ketika kalian abaikan itu tidak akan masuk dalam persidangan. Itu masih masuk dalam one prestasi yang tidak masuk ke dalam persidangan, one prestasi yang masih dalam bentuk verbal, memberikan surat-surat peringatan 1, 2, 3 dan akan masuk ke dalam risiko OJK. Itu resiko yang terparah ketika kalian menggunakan pinjol ataupun paylater dalam kondisi yang betul. Ya teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.